Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 ingin menyampaikan materi tentang sistem lokomotor yang beranggotakan Ingrid Regita Utami, Faras Dapa sebagai pembuat poster, dan Sri Melati, Rosita Sari, Bella Agustiani sebagai pembuat video. Yang pertama, pendahuluan. Sistem lokomotor adalah sistem yang terdiri dari otot, jaringan ikat, saraf, serta tulang dan sendi. Sistem ini berperan penting dalam gerakan tubuh. Oleh karena itu, bila sistem lokomotor terganggu, kemampuan dalam bergerak dan melakukan aktivitas pun bisa terganggu. Dengan adanya sistem lokomotor, tubuh dapat bergerak dan menjalani berbagai aktivitas seperti berjalan, berlari, berenang, hingga sesederhana mengambil suatu benda. Gerak dasar lokomotor diartikan sebagai gerakan atau keterampilan yang menyebabkan tubuh berpindah tempat, sehingga dibuktikan dengan adanya perpindahan tubuh atau traveling dari satu titik ke titik lain. Yang kedua, pengertian. Sistem muskuloskeletal atau sistem lokomotor adalah sebuah sistem organ yang memberikan kemampuan untuk bergerak menggunakan sistem otot dan rangka. Sistem muskuloskeletal menyediakan bentuk, dukungan, stabilitas, dan gerakan untuk tubuh. Hal ini terdiri dari tulang tubuh atau kerangka, otot, tulang rawan, tendon, ligamen, sendi, dan jaringan ikat lainnya, atau jaringan yang mendukung dan mengikat jaringan dan organ-organ bersama-sama. Sistem ini juga menjelaskan bagaimana tulang dihubungkan dengan tulang lain dan syarat otot dengan jaringan ikat seperti tendon dan ligamen. Tulang memberikan stabilitas kepada tubuh seperti rangka besi dan konstruksi beton. Otot menjaga tulang pada tempatnya dan berperan penting dalam pergerakan tulang. Agar dapat bergerak, tulang-tulang dihubungkan oleh sendi. Kartilago menjaga agar ujung tulang terhindar dari gesekan langsung satu sama lain. Otot berkontraksi dan berelaksasi untuk menggerakkan tulang-tulang yang dihubungkan oleh sendi. Sistem muskuloskeletal dibagi menjadi subsistem primer yang terdiri rangka dan otot, dan subsistem sekunder yang terdiri dari sendi dan tendon ligamen. Yang ketiga yaitu fungsi sistem lokomotor. Fungsi utama sistem lokomotor atau muskuloskeletal termasuk mendukung tubuh, memungkinkan gerakan, dan melindungi organ vital. Bagian kerangka dari sistem berfungsi sebagai sistem penyimpanan utama untuk kalsium dan fosfor, dan mengandung komponen penting dari sistem hematopoietik. Anatomi sistem lokomotor. Yang pertama, tulang. Merupakan salah satu bagian utama dalam sistem lokomotor yang berfungsi untuk menopang dan memberi bentuk tubuh, menunjang gerakan tubuh, melindungi organ-organ tubuh, serta menyimpan mineral kalsium dan fosfor. Tulang terdiri dari lapisan luar dan dalam. Lapisan luar tulang memiliki tekstur keras dan terbuat dari protein, kolagen, serta berbagai macam mineral termasuk kalsium. Tulang keras atau tulang sejati merupakan jaringan ikat yang sangat kaku yang membentuk kerangka vertebra. Tulang panjang atau pipa, tulang pendek, tulang pipih. Tulang rawan atau kartilago merupakan jaringan tulang yang menghubungkan bagian-bagian tubuh manusia. Bisa dikatakan tulang rawan merupakan bentuk awal sebelum menjadi tulang hialin, fibrosa, dan elastis. Yang kedua, otot. Otot yang melekat pada tulang memungkinkan tubuh bergerak. Kontraksi otot menghasilkan suatu usaha mekanik untuk gerakan maupun produksi panas untuk mempertahankan temperatur tubuh. Jaringan otot terdiri atas semua jaringan kontraktil. Menurut fungsi kontraksi dan hasil gerakan dari seluruh bagian tubuh, otot dikelompokkan dalam otot rangka,
striated atau otot lurik terdapat pada sistem skelet, memberikan pengontrolan pergerakan, mempertahankan postur tubuh, dan menghasilkan panas. Otot polos atau otot visceral terdapat pada saluran pencernaan, perkemihan, pembuluh darah. Otot ini mendapat rangsang dari saraf otonom yang berkontraksi di luar kesadaran otot jantung. Otot dikaitkan di dua tempat tertentu, yaitu origo. Origo adalah bagian ujung otot yang melekat pada tulang dengan pergerakan yang tetap atau stabil. Pada saat kontraksi, tendon pada tulang yang tidak dapat digerakkan. Insersio adalah bagian ujung otot yang melekat pada tulang dan akan mengalami perubahan posisi ketika terjadi kontraksi. Tendon pada tulang yang dapat digerakkan. 3. Sendi. Sendi adalah tempat pertemuan dua atau lebih tulang. Tulang-tulang ini dipadukan dengan berbagai cara, misalnya dengan kapsul sendi, pita, fibrosa, ligamen, tendon, asia, atau otot. Secara struktur, sendi dibagi menjadi 3, yaitu sendi fibrosa sinatrosis, sendi sinovial, sendi cartilaginosa. Sendi fibrosa, sendi yang tidak dapat bergerak atau merekat-ikat, maka tidak mengikatkan antara tulang-tulangnya. Sendi sinovial adalah sendi tubuh yang dapat digerakkan. Sendi ini memiliki rongga sendi dan permukaan sendi dilapisi tulang rawan hialin. Sendi cartilaginosa, yaitu sendi dengan gerakan sedikit dan permukaan persendiannya dipisahkan oleh bahan antara dan hanya mungkin sedikit gerakan. Sendi diartrosis terdiri dari 5 sendi, yaitu sendi peluru. Sendi peluru adalah persendian yang memungkinkan gerakan yang lebih bebas. Berikutnya, sendi engsel. Sendi engsel memungkinkan gerakan melipat hanya satu arah. Yang ketiga, sendi plana. Sendi plana adalah persendian yang membentuk sendi seperti pelana dan berporos dua. Sendi pivot memungkinkan rotasi untuk melakukan aktivitas untuk memutar pegangan pintu, misal persendian antara radius dan ulna. Sendi meluncur memungkinkan gerakan terbatas ke semua arah. 4. Ligamen atau simplai. Ligamen adalah suatu susunan serabut yang terdiri dari jaringan ikat, keadaannya kenyal dan fleksibel. Ligamen mempertemukan kedua ujung tulang dan mempertahankan stabilitas. Yang kelima, tendon. Tendon adalah ikatan jaringan fibros yang padat yang merupakan ujung dari otot yang menempel pada tulang. Tendon merupakan ujung dari otot dan menempel pada tulang. Gangguan sistem lokomotor. Penyebab gangguan sistem lokomotor: 1. Usia lanjut. Usia cenderung mengalami nyeri muskuloskeletal dari sel-sel tubuh yang rusak. Berikutnya, jenis pekerjaan atau profesi, intensitas dalam berkegiatan, kebiasaan postur tubuh yang buruk, terlalu pasif dalam melakukan aktivitas fisik. Cedera atau trauma pada suatu bagian tubuh yang disebabkan gerakan tiba-tiba. Kecelakaan mobil atau motor. Selanjutnya, gejala dari gangguan sistem lokomotor yaitu nyeri atau ngilu, pegal linu, sakit pinggang, sakit punggung, sakit leher, kelelahan, gangguan tidur, postur tubuh memburuk, peradangan, pembekakan, kemerahan, penurunan rentang gerak, hilangnya fungsi, dan kesemutan. Penyakit pada sistem lokomotor yaitu osteoporosis, yaitu penyakit tulang yang muncul saat terjadi pengeroposan pada tulang-tulang di dalam tubuh. Hal tersebut menyebabkan tulang menjadi lemah dan mudah patah. Pada kasus yang parah, tulang bisa patah hanya karena bersin atau benturan kecil. Artritis yaitu penyakit yang menyebabkan peradangan pada sendi. Penyakit ini terbagi ke dalam beberapa jenis, diantaranya osteoartritis, rheumatoid arthritis, gout atau asam urat, psoriasis arthritis, dan ankylosis
spondylosis. Penyakit mialgia atau nyeri otot merupakan suatu kondisi yang terjadi saat otot terlalu sering digunakan untuk melakukan gerakan berulang. Biasanya kondisi ini dialami setelah Anda melakukan berat yang mengharuskan untuk melakukan gerakan berulang. Biasanya kondisi ini dialami setelah Anda melakukan pekerjaan berat yang mengharuskan untuk melakukan gerakan yang sama berulang kali, atau olahraga intens dengan gerakan yang sama. Cukup sekian dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan, kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.